Malam semua, aku dapat petunjuk tentang rahasia umur di 40 tahun. Kenapa aku dapat petunjuk yang seperti itu? Karena 40 tahun itu udah separuh dari hidup kita itu dipergunakan untuk duniawi, lebih fokus ke kerja, nyari uang ataupun kegiatan yang lainnya. Dan dari bayi itu karena kita suci, terus kita anak-anak itu juga masih punya jiwa-jiwa yang murni, yang jiwa-jiwa yang suci. Jadinya kalau kita berdoa ataupun kita ngajarin anak atau saudara kita yang masih baik kecil-kecil itu, ajarkan mereka tentang kebaikan, tentang moral, tentang akhlak. Kenapa? Karena itu ibaratnya doa untuk mereka sendiri. Karena apa? Karena mereka masih punya jiwa yang murni, masih punya jiwa yang suci. Berbeda ketika nanti dia beranjak dewasa sampai ke umur 40 tahun. Di situ dia mencari yang namanya jati diri, mencari yang namanya Tuhan. Karena apa? Karena sebelum kita dilahirkan di dunia ini, kita sudah mengenal Tuhan secara ruh, secara rohani. Dan ketika kita itu terlahir suci, ketika kita anak-anak juga suci, jiwa murni. Tapi ketika kita sudah melakukan dosa, sudah melakukan kekeliruan, sudah melakukan kesalahan, kita ini seperti mencari jalan pulang ke Tuhan, mencari jalan bagaimana kita menemukan rohani kita, ruh kita, yang nanti kita meninggal ini bisa menyatu dengan energi Tuhan yang maha suci, yang maha sempurna. Karena apa? Karena ruh itu suci. Jadi sebelum kita mengenal ruh kita, kita sendiri yang harus membersihkan diri kita ini dari perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang gak baik. Itu cara untuk mengenal diri kita, yaitu ruh kita, jiwa kita. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhan yang Maha Esa. Semua agama itu sama. Cara untuk mengenal Tuhan yang Maha Suci dan mengajarkan manusia itu untuk bertingkah laku, bermoral, berakhlak, berbudi pekerti, walaupun caranya berbeda-beda. Intinya apa? Bagaimana kita ini bisa membersihkan diri kita ini agar mengenal Sang Pencipta kehidupan dalam keadaan suci lahir batin. Kenapa 40 tahun? Karena di umur 40 tahun kita itu sudah matang jasmani rohani. Kita sudah bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Kita udah bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kenapa? Karena ketika kita remaja, kita itu udah ibaratnya menuruti hawa nafsu, melakukan yang namanya dosa, entah itu free sex, entah itu jadi berandal, entah jadi maling. Tapi ketika umur 30 ke atas itu kita sudah mulai jenuh. Kenapa? Hidup kita gitu-gitu aja. Yang ingin kita lakukan apa? Perubahan. Secara apa? Secara batin, secara rohani. Kita belajarnya dari mana? Dari kehidupan kita. Kita yang mampu mengubahnya. Karena apa? Karena orang lain hanya bisa menunjukkan jalan. Walaupun kamu ditunjukkan jalan, digandeng, kalau kamu nggak mau berubah ya sama aja. Itu kenapa umur 40 tahun itu sudah masanya kita bertaubat, sudah masanya kita kembali ke jalan Tuhan. Kenapa? Karena 40 tahun udah lebih dari separuh hidup kita. Kita hidup itu cuman tinggal mungkin besok atau lusa, atau mungkin setahun, 2 tahun, 10 tahun lagi. Iya, kalau kita itu bisa bertobat atau melakukan perbuatan baik, kita mati dengan tenang. Bagaimana kalau kita dalam keadaan berdosa ketika mati? Ketika kita melakukan kejahatan, ketika kita melakukan kemungkaran. Yang menangis itu gak cuman diri kita, ruh kita pun menangis. Kenapa? Karena gak tahu jalan pulang ke Sang Pencipta. Badan kita juga berlumur dengan dosa. Bagaimana bumi mau menerima kita kalau perbuatan kita itu jauh dari yang namanya moral, yang namanya etika, namanya budi pekerti.
Aku kasih contoh. Gimana aku bisa ngomong, Pak, Bu, baut yang di jembatan jangan dicolongi, bahaya. Karena apa? Karena jembatan kalau bautnya dicuri, suatu saat akan ambruk. Berbahaya untuk kita juga orang lain. Bagaimana kalau aku nasihatin orang kayak gitu sedangkan perbuatanku gak baik? Jadi yang dirubah itu apa? Diri kita dulu. Sama ketika presiden atau pejabatnya bilang ke rakyatnya, rakyat, jangan korupsi, jangan kolusi, jangan nepotisme. Sedangkan kamu pelaku dari kejahatan itu. Di mana moral dan etikanya? Itu kenapa orang Jawa, orang Nusantara itu lebih mengutamakan moral, etika, budi pekerti, adab. Biar apa? Biar kalau kamu jadi contoh yang baik. Kalau masa lalu itu semua pernah melakukan dosa, kejahatan, dan yang lainnya. Tapi ketika kamu itu beranjak melampaui usia ataupun 40 tahun, kamu udah bisa jadi contoh untuk generasi yang akan datang. Bukan malah jadi contoh yang gak baik. Kalau kita gak baik, gimana kita bisa bilang ke orang lain, jangan korupsi, jangan nepotisme, jangan kolusi. Berbagi dengan orang lain. Kalau kita ini pelaku dari kejahatan moral, kejahatan akhlak, kejahatan etika. Orang Jawa, orang Nusantara itu adab, etika, moral dijaga. Itu kenapa nenek moyang kita itu jadi orang yang linuweh, gemah lipah roh jinawi, bisa menciptakan kapal-kapal yang besar. Jung Java, Jung Sumatera, Jung Sulawesi. Nenek moyang kita orang hebat, tapi mereka itu gak ada niat untuk jadi penjajah ke negara-negara yang lain. Yang mereka ajarkan tentang apa? Tentang tauhid, tentang kehidupan. Bagaimana menjadi orang yang baik, cinta damai, cinta penuh dengan welas asih. Ini nenek moyang yang kita yang berspiritual, berrohani, tapi juga nggak meninggalkan sisi duniawinya. Yang artinya apa? Ketika dia hidup, dia jadi contoh yang baik untuk generasi ataupun untuk rakyatnya. Kalau jadi pemimpin, jadi raja yang adil, yang bijaksana. Kenapa? Karena dia akan jadi contoh untuk orang lain, jadi contoh untuk rakyatnya. Gimana kalau kita jadi presiden, sedangkan kita jadi pelaku dari korupsi, nepotisme? Jangankan untuk menghadap Tuhan, untuk melihat diri sendiri aja kita udah malu. Banyak orang bertanya, kenapa Pak Harto dan Bung Karno itu punya karisma sendiri-sendiri atau auranya sendiri-sendiri? Bagaimanapun mereka itu orang Jawa, orang Nusantara. Leluhur-leluhur mereka juga mewariskan apa yang namanya kelebihan. Mereka punya karisma, punya aura sendiri-sendiri sebagai seorang pemimpin. Karena apa? Karena itu memang tadinya. Walaupun mereka berakhir dengan tragis, itu juga hasil dari perbuatan mereka. Tapi namanya karisma, namanya aura, itu memang menyatu dengan diri kita. Itu kenapa kalau kalian nanya kenapa auranya Bung Karno, Pak Harto itu berwibawa banget. Karena apa? Karena orang Jawa itu spiritualnya, rohaninya kuat. Ibaratnya mau mereka itu hidup sengsara dulu, baru naik ke puncak. Gak hanya mau enaknya aja. Itu yang bikin aura kita itu menyatu dengan alam, menyatu dengan Tuhan. Yaitu apa? Kita mau bersinergi dengan energi Tuhan, bersinergi dengan energi alam, yang gak bertolak belakang dengan kehendak Tuhan dan gak bertolak belakang dengan energi alam. Energi apa sih itu? Energi kebaikan, energi positif.
bukan energi yang kejahatan. Kadang-kadang kita jadi ahli spiritual, ahli rohani, ataupun kita ini jadi orang pinter, cendekiawan, ataupun kita itu jadi orang intelektual, tapi kita menutup mata, menutup hati nurani, menutup semuanya, telinga termasuk, untuk melihat apa? Kekacauan di dalam masyarakat, di mana keadilan dan kebenaran itu udah mati. Sehingga apa? Sehingga jomplang antara si miskin dan si kaya beda jauh. Bagaimana alam itu dirusak cuman untuk kepentingan pribadi dan golongan. Itu karena apa? Karena kita egois. Kita diberi kelebihan sama Tuhan, tapi kita itu gak mau memanfaatkan apa yang Tuhan berikan untuk membela orang lain. Yang kita lakukan cuman apa? Pengen hidup tenang, hidup aman, dapat harta, udah. Kita lupa bahwa Tuhan itu ngasih kita rezeki, tapi untuk kita berbagi dengan orang lain. Rezeki orang lain itu melalui kita. Itu sebenarnya kita dikasih jabatan ini untuk menolong orang lain. Karena apa? Karena kita yang diberi takdir, kita yang diberi kesempatan. Bukan malah berpikir bahwa kita dikasih kekuasaan, kita bisa melakukan segala cara untuk menindas orang lain. Kalau kamu udah kayak begitu, tinggal tunggu tanggal mainnya. Kapan kamu dileburkan atau kamu dijatuhkan. Kalau Tuhan itu bisa membuat sistem kerajaan mengubah jadi demokrasi, berarti Tuhan bisa mengubah yang dari demokrasi menjadi monarki atau kerajaan seperti Inggris, Spanyol, Belanda, dan negara-negara lain seperti Malaysia, Brunei, Thailand yang menganut monarki atau kerajaan. Tuhan itu maha bisa. Kalau Tuhan aja bisa mengubah dari yang kerajaan menjadi demokrasi, apalagi dari demokrasi menjadi monarki atau kerajaan. Kun fayakun, sabdo dati. Tuhan itu maha dari segalanya. Ini kalau kita berkeyakinan kepada Tuhan. Siapa yang bisa mengubah itu? Ya melalui alam. Mulai dari gejolak alam, gejolak ekonomi, gejolak politik, gejolak sosial. Dan kita manusianya ini akan diseret mengikuti arus, mau dipaksa mengikuti arus, mau gak mau. Kenapa? Karena itu siklus kehidupan yang gak kita bisa hindari. Yang kita bisa lakukan adalah kita mengikuti arus itu. Kalau kita bertolak belakang dari arus itu, berarti kita cari mati untuk diri sendiri. Yang bisa kita lakukan apa? Mengikuti arus itu. Kalau arus itu untuk menuju yang baik atau kebaikan, kita ikut mengubah diri kita menjadi baik. Tapi kalau arusnya kebaikan malah kamu jadi jahat, berarti kamu yang akan diseret untuk hilang dari yang akan datang. Ini kenapa di usia 40 tahun ini kita mau gak mau dipaksa untuk apa? Untuk kembali ke kesadaran. Jadi jangan heran kalau kamu akan lihat orang makin tua kok makin cantik, makin tua kok makin ganteng. Kenapa? Karena sisi spiritual atau sisi rohaninya seimbang. Ataupun kenapa umur 40 tahun 4 ke atas kok malah menikah lagi ataupun punya pasangan baru. Kenapa? Karena sisi spiritual, sisi rohaninya sudah tercerahkan. Jadi dia akan menarik pasangan yang sesuai dengan dirinya. Jadi bukan sisi udah umur 40 tahun itu bukan lagi yang gila harta, gila kekuasaan, gila kemaruk semuanya. 40 tahun itu udah bisa mengendalikan hawa nafsu, hawa serakah, hawa tamak. Karena apa? Kita sudah bisa melihat dunia ini selama 40 tahun. Kesempatan hidup kita. Tapi kalau dalam 40 tahun ini kita gak bisa menggunakan untuk melihat apa yang udah kita dapat dalam hidup ini, manfaatnya, hikmahnya, kita akan apa? Blangsat. Makanya
banyak orang yang jadi ulama, jadi kiai, jadi spiritual, atau ahli akademik, ataupun pejabat, ataupun para orang pintar lainnya yang awalnya dari baik, ketika dia dapat kekuasaan, dapat jabatan, dapat kekayaan, ataupun mereka udah dinilai masyarakat berakhirnya di penjara, berakhirnya mati dalam keadaan yang buruk, ataupun dapat malu, di masa tuanya malah dia berakhir karena korupsi, karena memperkosa santrinya, karena dia menindas orang lain, karena dia melakukan kejahatan yang lainnya. Itu kenapa? Karena kalian itu awalnya baik, tapi karena kalian gak bisa menahan hawa nafsu, makanya kalian malah jadi pelaku kejahatan. Ini beda dengan saya. Saya ini awalnya dari yang gak baik, dari yang namanya kejahatan, yang namanya berdosa. Tapi dari belajar itu saya bisa mengendalikan diri perlahan-lahan sampai kematangan jiwa, kematangan spiritual, rohani. Jadi saya bisa melihat, oh yang salah seperti ini, yang benar seperti ini. Oh kalau saya harus pengen orang jadi baik, saya harus jadi baik dulu. Oh kalau saya bisa berkata, jangan korupsi, jangan kolusi, jangan nepotisme, saya bisa melakukannya dulu pakai diri sendiri. Kenapa? Karena kalau kita gak melakukannya, kita jadi omongan orang. Sama seperti, Mbok jangan baut jembatan diambilin, itu bahaya untuk diri kita dan orang lain. Kalau kita sendiri tukang korupsi, tukang nepotisme, tukang kolusi, ataupun tukang minum, tukang sembarangnya. Kenapa? Berarti kita itu cuma bisa nyuruh orang lain tanpa kita itu mengenal diri kita sendiri atau memperbaiki diri kita sendiri. Ini nenek moyang kita. Yang diutamakan adalah moral, etika, akhlak, budi pekerti. Ini namanya ketuhanan, ilmu dari Tuhan. Sedangkan kebenaran, keadilan, kejujuran, ini ilmu alam, ya artinya apa? Duniawi. Ketika kita hidup itu kita harus selaras dengan alam. Kalau nggak selaras dengan alam, ya kita disingkirkan sama alam. Kalau kita berdoa nggak mau bencana, nggak mau ini, ataupun mau hidup makmur, gimana Tuhan mau ngasih kita makmur? Kalau kita itu suka melakukan kejahatan, kalau kita itu suka merusak alam, kalau kita suka korupsi, kalau kita suka nepotisme, Tuhan berkata, kalau ingin hidup makmur, ya berjalan di jalan yang benar dan jalan yang adil. Kalau ingin hidup makmur, ya berantas korupsi, kolusi, nepotisme, maka Tuhan akan memberikan rahmat-Nya. Karena apa? Karena pemimpin akan jadi contoh untuk rakyatnya, yang bisa memakmurkan rakyatnya, bukan malah jadi contoh yang buruk untuk rakyatnya, jadi pelaku dari kejahatan. Ini kalau kita masih buta mata hati, buta akal sehatnya, maka kita akan tertinggal dengan zaman. Bahwa zaman itu akan melakukan perubahan untuk menuju yang lebih baik lagi. Agar apa? Agar kelangsungan hidup manusia itu terjaga dan alam ini tetap lestari. Bukan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Kita hidup ada yang harus kita jaga, kita rawat, yaitu alam semesta ini dan seisinya. Bukan malah jadi pelaku dari kerusakan alam, dari kerusakan ekosistem kehidupan. Ini kematangan dari sisi rohani, spiritual, jasmani, rohani. Yang artinya apa? Kita itu manunggal dengan Tuhan, tapi kita juga manunggal dengan alam. Yang artinya apa? Kita hidup di dunia ini ada aturannya. Nek gak gelem manut aturan yang donyo, yo mati. Itu kenapa nenek moyang kita jadi orang yang linuwih secara rohani dan spiritual, tapi hidupnya juga makmur, gemah limpah loh jinawi.